لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات، إخواني والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Para ikhwani wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bagi hamba yang terpuji di hadapan Allah, karena kita hanya mencari pujian dan keridhaan dari Allah semata. Kita tidak peduli dengan pujian manusia atau hinaan manusia, tapi yang lebih kita pedulikan, lebih kita fokuskan adalah pujian dari Allah, dan sangat menakutkan dari kemurkaan Allah dan juga kebencian dan kehinaan dari Allah. Na'udzubillah. Maka kalau kita hamba ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, maka hendaklah kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah Allah kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini. Kumpulnya kita di sini bukan mengharapkan dari segi keduniaan, dan juga kita kumpulnya di sini bukan dikarenakan karena suku. Akan tetapi kumpulnya kita di sini adalah untuk membicarakan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang ingin kita pelajari. Apalagi memang Allah wajibkan kita untuk mempelajari dua wahyu ini. Akan tetapi sangat-sangat disayangkan sekali, dari miliaran manusia, dari miliaran hamba-hamba Allah, dari miliaran manusia, namun berapa persenlah yang mengikuti atau yang mempelajari agama Allah ini. Maka kalau kita melihat ke sana, ikhwan, terkadang banyaknya manusia tidak peduli dengan dua-dua wahyu ini. Kalau manusia itu tidak peduli dengan dua wahyu ini, padahal dua wahyu ini yang menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Ini ibaratkan peta yang itu berfungsi bukan untuk di dunia saja, malah itu berfungsi untuk di akhirat. Maka alhamdulillah, Allah tunjuk kita di antara manusia-manusia, dan bahkan dikumpulkan oleh Allah kita bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dan itu merupakan nikmat yang besar, yang layak dan pantas bagi kita untuk mensyukurinya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dan suri tauladan bagi kita.
Bahagialah orang yang mengikutinya sampai akhir kehidupannya. Bahagialah orang yang mempelajari sirahnya, lalu dia mengamalkannya, lalu dia mencontoh di dalam kehidupannya, dan sengsaralah bagi orang-orang yang mengingkarinya. Sengsaralah bagi orang-orang yang tidak peduli dengan sirahnya, apalagi terhadap perkataannya. Perkataan, perbuatan, dan persetujuan termasuk dari sifat-sifat itulah disebut oleh para ulama hadis atau asar. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita di antara umat yang mengidolakan Rasulullah, karena tidak ada yang lebih pantas diidolakan ikhwan kecuali Rasulullah. Yang tidaklah boleh kita menolak perkataannya, wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Imam Malik ketika berkhutbah di Masjid Nabawi, dia mengatakan setiap manusia ucapannya boleh diambil dan boleh ditolak. Diambil bagi yang baik, diambil ucapan itu karena sepakat dari dua wahyu, Al-Quran dan hadis, dan boleh ditolak siapapun dia, termasuk ulama. Dan yang menolak ucapan itu pun ulama, kecuali ucapan yang punya kuburan ini. Imam Malik menunjuk kuburan Nabi SAW, karena ucapan Nabi sekalipun itu bertentangan dengan diri kita, sekalipun itu bertentangan dengan akal kita, padahal sebenarnya itu bukan, tidak pernah bertentangan dengan akal. Sekalipun itu bertentangan dengan kebiasaan atau adat kita, harusnya ucapan Nabi itulah yang dijadikan adat dan kebiasaan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita di antara umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita atau kajian kitab. Kitab yang kita bahas adalah kitab Adabus Syar'iyyah, seputar adab-adab yang tertulis. Adab ma'al walidain, adab seorang anak kepada kedua orang tua. Bab tentang adab adab seorang anak kepada kedua orang tua ini, ada beberapa pertemuan yang sudah kita bahas masalah itu, bahkan 3 pertemuan membicarakan tentang adab kepada kedua orang tua, sehingga berakhirlah pembahasan tentang beradab kepada kedua orang tua. Masuklah kita kepada adab yang selanjutnya, yang kami melihat pembahasan ini sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali, apalagi di zaman kita ini. Apalagi di zaman kita ini, dan bahkan Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan pembahasan ini sudah hilang. Hilang di telan zaman, dan bahkan semakin maju zaman itu, semakin hilang ini pembahasan. Padahal di zaman-zaman dahulu itu sangat-sangat penting sekali.
Dan bahkan berapa banyak nanti wahyu Al-Quran dan hadis membicarakan hal itu. Apa pembahasan kita pada malam hari ini? Adab seputar tentang adab kita bersama ikhwan kita, bersama saudara-saudara kita. Apalagi kita ketahui saudara itu diikat dengan apa? Mana lebih kuat? Persaudaraan di dalam Islam diikat dengan nasab atau diikat dengan iman? Mana lebih kuat? Iman. Iman. Buktinya para sahabat dahulu, seorang anak membunuh bapak karena bapaknya berada di dalam baris kafir, sedangkan anaknya muslim. Sampai anak ini mengatakan, jangan kalian bunuh si fulan, biarkan saya yang membunuhnya. Karena jika kalian yang membunuhnya, sakit hati saya tidak akan pernah hilang dengan kalian. Dan saya membunuh. Di dalam peperangan dia pun, bahkan saudara kandung antara adik atau abang saling membunuh karena beda barisan. Satu di dalam barisan muslim, bendera la ilaha illallah, yang satu berada di dalam barisan kafir. Ini membuktikan bahwasanya kekuatan persaudaraan yang diikat dengan iman lebih kuat bila dibandingkan dengan nasab. Ikhwan dan akhwat sekalian, makanya Rasulullah SAW ketika dia awal hijrah ke Madinah, ada poin-poin yang terpenting sekali yang lebih dia awalkan, yang lebih dia bangun di tengah-tengah sahabat kaum Muhajirin dan Ansar. Orang-orang dari Makkah pindah ke Madinah itu disebut dengan Muhajirin. Dan orang sahabat yang dari Madinah itu disebut dengan Ansar. Ketika sahabat-sahabat dari Makkah atas perintah dan izin dari Rasulullah, yang jika Rasulullah mengizinkan itu berarti Allah yang mengizinkan untuk mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan bahkan sebagian mereka tidak memiliki apa-apa. Harta tinggal, keluarga tinggal. Abu Usama hijrah hanya sendiri, istri tinggal, anak tinggal. Dan juga sahabat-sahabat lainnya. Bahkan di waktu di Makkah dia adalah termasuk golongan yang kaya raya. Di mana? Di Makkah. Harta yang begitu banyak. Tapi ketika izin Rasulullah hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta. Dan bahkan ketika sahabat ini membawa sebagian hartanya, apa kata orang-orang kafir Quraisy di tengah jalan? Kalau Anda mau pergi, tinggalkan semua harta. Tapi kalau Anda sayang dengan harta Anda, maka tinggal di sini, jangan hijrah bersama semua harta. Apa jawaban sahabat ini? Kalau saya meninggalkan seluruh harta saya kecuali baju saya ini, apakah kalian akan memberikan saya keluar
Atau apakah kalian akan menjamin saya tanpa diganggu di Makkah ini sampai keluar dari Makkah? Tak ada yang mengganggu. Mereka mengatakan, kami jamin. Dia tinggalkan semua harta. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia tinggalkan semua hartanya. Datang ke Madinah hanya pakaian di badan saja. Begitu sampai dengan Rasulullah, sampai di hadapan Rasulullah, lalu orang ini menceritakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ribih, beruntung wahai anda wahai saudara. Beruntung anda. Lihat itu orang. Mereka lebih memperdulikan iman mereka daripada harta mereka. Sangat-sangat berbeda di zaman kita. Betapa banyak orang yang memperjualkan iman demi harta. Sekalipun dia keluar dari agama demi harta. Sekalipun dia keluar dari manhaj, atau sekalipun dia keluar dari sunnah demi dari sahabat dahulu meninggalkan harta mereka. Jangan tanya begitu nilainya, jangan tanya. Sangat-sangat begitu banyak, tapi di hadapan mereka tidak ada apa-apanya bila mereka berjumpa dengan iman. Maka ketika sahabat-sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar tinggal bersama di Madinah, kemudian datanglah Rasulullah. Yang pertama kali Rasulullah bina di tengah-tengah mereka adalah SCT punya iklan di sini. Yang pertama kali Rasulullah bina adalah mempersaudarakan mereka. Setelah mereka membangun masjid sebagai pusatnya dakwah, kemudian Rasulullah membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar, sahabat dari Makkah dengan sahabat Madinah, supaya orang kaum Muhajirin atau dari sahabat dari Makkah tidak merasa asing, tapi benar-benar merasa saudara. Apalagi di zaman, subhanallah ikhwan, di zaman sahabat yang belum mengenal Islam, ada sebuah kaum atau kabilah antara kabilah Aus dengan Khazraj. Ini tidak pernah, bahkan ratusan tahun saling berperang dan saling membunuh. Tak pernah damai. Mulai dari bapak-bapak, nenek moyang dahulu sampai ke cucu-cucunya, cicit-cicitnya berperang. Ratusan tahun namanya, tak pernah damai. Begitu datang Rasulullah, damai. Bersatu semuanya. Sampai kuatnya persaudaraan yang dibina oleh Rasulullah di tengah-tengah sahabat di Madinah adalah salah seorang kaum Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi' dari kaum Ansar di Madinah. Dia pernah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat dari Makkah. Apa katanya? Wahai saudara, kita ini saudara. Kalau Anda mau, separuh harta saya berikan sama Anda. Separuh harta ini saya berikan sama Anda. Istri saya 2. Saya cerai, mana pilih di antara 2 ini yang naksir
Atau yang suka, saya ceraikan, kemudian tunggu masa iddahnya, nikahi. Sampai seperti itu persaudaraan. Sebagian harta ingin diberikan. Dan bahkan istrinya sekalipun. Apa kata Abdurrahman? Ya saudaraku, saya tidak butuh itu. Abdurrahman, saya tidak butuh. Kata Abdurrahman, wahai Rabi', Sa'ad bin Rabi', saya tidak butuh itu. Yang butuh saya, mana pasar, mana pajak. Tunjukkan sama saya. Memang Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang jago dagang. Awalnya di Makkah, kaya raya. Tinggalkan tuh sampai Madinah, mulai dari nol. Bahkan minus nol. Mulai dari nol. Begitu dia dagang putar ini, putar menjadi terkaya di Madinah. Dan bahkan Abdurrahman bin Auf ini ketika, subhanallah, musim-musim yang sangat dibutuhkan harta mereka, Abdurrahman bin Auf datang mengantarkan harta. Tunjukkan kepada saya pajak. Di situ dia berdagang. Yang kita ambil dari pelajaran dari sini, ikhwan, bagaimana persaudaraan mereka yang begitu kuat. Bagaimana ukhuwah mereka yang begitu kuat. Sampai kalau masalah harta, masalah apalagi diri mereka saling menjaga atau saling melindungi. Maka itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, persaudaraan seperti ini sudah mulai sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Secara global aja adalah, atau secara umum adalah sesama muslim. Dan lebih terkhusus lagi adalah sama dalam majlis. Iya, tapi belok kanan. Lebih lagi Rumah Pak Kul. Rumah Pak. Iya. Kalau misalnya Iya. ada sesuatu yang Udah adalah 15 menit. mungkin kalau diucapkannya Tidak. akan sakit hati dia, maka Terlibat. tahan itu ucapan. Kita tahan itu ucapan untuk menjaga hati. Tidak dokat lah. Atau kita ingin menyampaikan, tapi kalau disampaikan nanti, apalagi misalnya kita menyampaikan di tengah-tengah teman, tengah-tengah saudara kita atau tengah-tengah majelis, masih banyak tuh kawan-kawan, maka jangan. Tapi sampaikan kalau ketika sendiri, atau kalau misalnya di WA dan pakai WA pribadi. Puncak ikhwan saudara itu adalah bukan membiarkan dia dalam kesalahan. Nanti kita lihat bagaimana beberapa poin yang ditulis oleh penulis tentang persaudaraan ini luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi saudara itu bukanlah membiarkan kita dalam kesalahan. Itu bukan saudara namanya. Membiarkan kita dalam kekeliruan, itu bukan saudara namanya. Membiarkan kita dalam penyimpangan, itu bukan saudara namanya. Secara hakikatnya dia bukan saudara, bahkan dia musuh bagi kita. Yang saudara itu adalah ketika kita menyimpang, datang dia menasihati kita. Ini saudara. Ketika kita lalai, datang dia mengingatkan kita. Ini saudara. Ketika kita butuh, datang dia memberikan solusi. Ini saudara. Ikhwan, saudara yang menjadi persaudaraan kuat jika saudara itu diikat dengan lillah, karena Allah. Bukan saudara karena apa? Karena dunia. Karena dia banyak harta, kita pun bersaudara dengan dia. Habis harta,
habis bersaudara. Ini pernah saudara. Kami pernah mengisi di penjara. Sebenarnya jadwal rutin, tapi karena musim pandemi ini lagi libur, belum buka mereka penjara lapas. Rata-rata mereka masuk ke penjara itu gara-gara saudara dalam satu apa namanya itu, satu kerjaan atau satu bisnis ganja atau narkoba. Teman dengan teman itu bermainan, saling lapor rata-rata. Saya katakan di tengah mereka itu bukan saudara Anda. Maka ikhwan, saudara itu yang lebih lagi adalah diikat dengan karena Allah ikhwan. Begitu banyak nanti kita lihat. Apa dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Inna ahabba ibadillah ila Allah Inna ahabba ibadillah ila Allah الذين يحبون الله ila ibadihi. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Inna ahabba ibadillah ila Allah. Sesungguhnya hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah? Siapa mereka? Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, alladzina yuhibbuna Allah ila ibadihi. Yang mereka adalah mencintai Allah melalui saudara-saudara mereka, melalui hamba-hamba Allah. Artinya apa? Mereka antara hamba orang-orang saleh saling mencintai karena Allah, maka Allah pun cinta kepada mereka. Allah pun cinta kepada mereka. Wa yas'una fil ardi bin nasihah. Kemudian bukti mereka bersaudara karena Allah, cinta kasih karena Allah, maka mereka pun saling menasihat. Dan juga bahkan dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis kursi. Rasulullah mengatakan, haqqat mahabbati ala mutahabbina fiyya. Berhak cintaku mereka dapatkan. Siapa itu mereka yang mendapatkan cinta Allah? Alal mutahabbina fiyya. Mereka yang saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, bukan karena yang lain. Wallahi ikhwan, persaudaraan yang diikat dengan politik takkan bisa kuat. Persaudaraan yang diikat dengan dunia atau bersifat yang lainnya takkan bisa kuat. Tapi persaudaraan yang diikat dengan karena Allah, sekalipun apapun status dia, mau miskin, mau kaya, mau apapun dia, tetap dia menjadi saudara. Sama halnya kita berbuat baik sama dia, senyum dengan dia, sekalipun statusnya bawah,
Bila dibandingkan dengan yang dibandingkan yang lain, dia tetap sama saja, sama semua. Bukan membeda-bedakan. Ini orang miskin, ini orang kaya. Ketika lain statusnya lebih tinggi, dia lebih akrab, lebih dia apa. Tapi bila statusnya lemah, dia semakin jauh. Hanya bersaudara gitu saja. La ikhwan. Kita karena Allah. Kita mencintai dia karena Allah. Kita bersaudara diikat karena Allah. Maka wallahi, itu yang menghasilkan pahala yang luar biasa. Itu yang menghasilkan cinta Allah. Bahkan dikatakan hadis qudsi tadi, haqqat mahabbati. Dia berhak mendapatkan cintaku. Rasulullah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, dia berhak mendapatkan cintaku. Padahal bukankah selama ini kita mencari cinta Allah? Kita sujud di tengah malam, kita rukuk di siang hari, siang malam kita, bahkan sebagian harta kita keluarkan di jalannya untuk memperoleh cinta Allah. Apalagi Allah mengatakan haqqat mahabbati. Mereka itu akan berhak mendapatkan cinta. Siapa mereka? Alal mutahabbina fiyya. Mereka mencintai karena Allah. Cinta karena Allah tidak memandang status. Bukan status yang kita seperti itu, Pak. Bukan itu maksudnya. Status sosial. Juga dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati 'ala al-mutanasihin fiyya. Juga ada orang-orang yang berhak mendapatkan cintaku, kata Allah. Bagi siapa mereka? Bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku, kata Allah. Allah ikhwan, kami memberikan nasihat di sini bukan karena apa tidak. Tapi kita ini saudara yang kita saling mencintai karena Allah, maka kita saling menasihati. Kita saling menasihati dan kita diikat dengan keluarga. Saya tidak merasa asing di tengah-tengah MTC, enggak, saya merasa asing. Saya tidak merasa asing dan saya tidak merasa tamu di tengah-tengah antum. Saya merasa asing. Saya bukan merasa tamu. Karena kita sudah lama duduk sama majelis. Sama. Kita hanya mempraktikkan firman Allah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita hanya mempraktikkan firman Allah, mengamalkan firman Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Kita hanya ingin membuktikan cinta kita karena Allah. Persaudaraan kita karena Allah, di antara buktinya adalah saling menasihati. Saling menasihati. Maka ikhwan ini wallahi demi Allah ini sangat kita harusnya ada. Imam Asy-Syafi'i mengibaratkan bila memberikan nasihat ini, ini kami sampaikan hanya global saja dulu untuk secara pandangan umum masalah tentang persaudaraan ini. Insyaallah poin-poinnya akan kita masuk pada yang akan datang. Ini hanya global aja dulu, biar kita sangat lebih memahami lagi. Ya. Jadi saling menasihati, Imam Syafi'i memberikan gambaran tentang saling menasihati. Ketika kita memberikan nasihat itu kepada orang lain, dan itu pun ikhwan kita memberikan nasihat itu karena Allah, bukan kita untuk memojokkan dia lah, bukan menganggap kita ini sebagai apa lah, tapi kita benar-benar untuk merasakan
kebenaran itu sama-sama. Disitulah maksud dari hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Maksudnya apa? Kita suka kebaikan, maka kita pun ingin orang itu mendapatkan kebaikan. Jangan membiarkan dia. Kata Imam Syafi'i, orang yang memberikan nasihat kepada yang lain ibaratkan orang itu mengkabarkan tentang ada sesuatu, entah itu ular, kalajengking atau lipan di badannya. Kita katakan, akhi itu ada ular, akhi itu ada kalajengking, akhi itu ada lipan di belakang antum. Bayangkan kalau seandainya kita diam, ada ular di sana atau ada lipan di belakangnya, dia nggak tahu, kita diam, apa yang terjadi? Sama hanya membunuh dia. Apakah yang dikatakan? Kita diam saja, segan. Justru itu bukan saudara membiarkan di dalam penyimpangan atau kesalahan atau keburukan, itu bukan saudara. Baik. Takutnya suara nggak jelas lagi. Jadi pertama ikhwan, kita saling cinta karena Allah. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat juga karena Allah. Kemudian juga dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, wa haqqat mahabbati. Juga ada orang-orang yang berhak mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa mereka juga? Juga orang-orang adalah alal mutazawirina fiyya. Mereka juga orang-orang yang saling ziarah. Saling ziarah. Kita nih kajian rumah ke rumah. Yang pertama kali adalah untuk ilmu. Yang kedua kali mungkin itu untuk saling ziarah, untuk memperkuat saudara. Ini pun ikhwan, ziarah ini tidak memandang status. Tidak boleh. Nanti ziarah ke tempat sebulan apa? Ini makanan agak berat-berat nih. Tidak boleh. Kalau nggak borok-borok, ini ringan nih Allah SWT nggak ada. Tidak boleh. Berarti ziarah itu karena maka Alhamdulillah. Bukankah disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh para ulama, ada seseorang yang keluar dari rumahnya. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk ziarah ke rumah si fulan. Allah ya Tuhan, ini hadis supaya tahu kita bagaimana keutamaan ziarah. Mendatangi rumah-rumah saudara kita sangat penting sekali. Orang ini datang keluar dari rumah untuk ziarah. Lalu Allah mengutus malaikat, seorang malaikat untuk bertanya kepada orang ini. Orang ini tidak tahu ini malaikat. Malaikat bertanya, "Ilaina antum? Mau ke mana antum?" "Ilaina anta? Mau ke mana antum?" Dia mengatakan, "Saya mau berziarah ke rumah si fulan." Kata malaikat ini, dan orang ini tidak tahu itu malaikat. Malaikat ini utusan Allah. Kata malaikat, "Kenapa antum berziarah kepada si fulan? Apakah ada hajat kepada anda? Apakah ada sesuatu yang ingin anda inginkan yang itu adalah kemanfaat untuk anda sendiri sehingga anda berziarah ke tempat si fulan?" Kata orang ini, "Tidak. Aku hanya ziarah ke tempat si fulan karena aku mencintainya karena Allah."
Bukan karena untuk mengutang, tidak. Bukan untuk makan ini, untuk makan, enggak. Tapi apa? Untuk karena Allah. Karena Allah. Saya cinta kepada dia karena Allah. Apa kata malaikat ini? Wahai saudaraku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang menyampaikan kepada anda, sesungguhnya Allah mencintai anda. Kita berjalan ikhwan, keluar dari rumah untuk ziarah, kita memperoleh cinta Allah, berjalan di dalam cinta Allah. Berjalan mencari, meraih cinta Allah. Bukankah itu yang diinginkan oleh setiap orang soleh? Apalagi misalnya saling memkuat di dalam sunnah ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada seorang, kemana anda? Ke negeri sana. Apa katanya? Wahai saudaraku. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wahai saudaraku, jika anda nanti melewati beberapa negara, beberapa kota, beberapa desa, dan anda di sana berjumpa dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah, anda berjumpa dengan ahlus sunnah wal jamaah, sampaikan salamku kepada mereka. Sampaikan salamku kepada mereka, dan sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah itu sangat-sangat sedikit sekali. Lihat mereka ini. Cobaan banyak sekali, kiri kanan di tengah-tengah kita. Allah ikhwan, kalau kita tidak mengkuatkan, saling mengkuatkan, siapa lagi yang akan mengkuatkan? Siapa lagi? Terkadang tetangga kita, terkadang saudara, bahkan terkadang keluarga kita terus menghantam kita. Datang saudara kita mengkuatkan. Ada ikhwan, dia salah seorang jamaah kita di Eknabara. Orang tuanya meninggal dunia. Yang pertama kali datang itu adalah saudara-saudara kandungnya, orang-orang kaya, orang hebat semua. Apa katanya? Wallahi Ustaz, sedikit entah ada rasa bangga aku datang mereka. Saya tidak bangga mereka datang. Tapi ketika saya melihat datang itu satu pengajian, yang satu mereka ahlu sunnah, yang mereka ada datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai puluhan orang, baru merasa senang saya. Ikhwan, kita sangat senang kedatangan kita semua. Apalagi misalnya yang ketika meninggal dunia, wallahi ikhwan, wallahi, bukankah kata Nabi SAW, siapa yang setiap jenazah yang disolatkan oleh 40 orang, ingat 40 orang ini bukan campur semua, 40 orang yang bertauhid, 40 orang yang bertauhid, yang menyolatkan jenazah, kecuali itu akan memberikan syafaat kepada mereka di jenazah itu. Ada misalnya di antara kita meninggal dunia, datang kita ke sana. Datang kita ke sana. Kita ingin sholat kita ini, 40 orang ini, memberikan syafaat nanti kepada dia. Allah ikhwan, kenali kita dalam majlis ini. Kenali nama-nama, kenali wajah, supaya kita nanti saling mencari di syurga. Saling mencari di syurga. Mana si fulan? Mana si fulan? Kita sama majlis, kita sama sholat. Mana si fulan? Di antara mereka mengatakan si fulan di neraka, na'udzubillah. Lalu teman-teman mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tidak merasakan nikmat syurga ini kecuali bersama si fulan yang di neraka. Allah angkat ni, Allah keluarkan ni dari neraka, masukkan kumpulkan bersama orang-orang soleh itu. Ini teman-teman kita hakikat kawan. Ini saudara kita hakikat. Yang bersama-sama kita belajar tauhid, belajar agama. Ini saudara-saudara yang akan saling mengenal kita, saling bertanya kita, dan bahkan saling mengeluarkan kita dari neraka. Ini wallahi ini sangat-sangat membutuhkan sekali. Kalau di luar sana bersaudara hanya hakikat apa? Hanya dalam pekerjaan saja, dalam bisnis saja.
Itu pun ketika duduk bisnis yang bicarakan. Nggak pernah masalah ilmu, nggak pernah. Nggak pernah masalah menaikkan iman, nggak pernah. Hanya bisnis. 1 jam, 2 jam duduk bisnis semua. Allah, ketika habis bisnis, habislah persaudaraan. Kita tidak seperti itu. Lihat bagaimana keutamaan tadi. Kita ziarah kepada si fulan karena Allah. Kita mencintai dia karena Allah. Dan bahkan sangat disyariatkan, dibolehkan kita. Akhi, aku mencintaimu karena Allah. Sangat sekali. Ustaz, nanti dibilangnya macam-macam Ustaz. Itu tidak. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, uhibbuka fillah." Saya mencintaimu karena Allah. Ini Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan sangat juga tradisi, kebiasaan para sahabat itu ketika saling kenal, ketika saling ketika saling duduk, ketika saling berhadapan, berjumpa, aku cintamu karena Allah. Aku mencintamu karena Allah. Ana uhibbuka fillah, aku mencintamu karena Allah. Paham ya, Pak? Ini harus dibina. Kita harus bangkitkan kembali permasalahan-permasalahan ini yang lama sudah tertanam. Lama sudah tertanam. Apalagi misalnya ada orang baru. Wallahi, betapa banyak akan perhatikan di majlis ini. Wallahi, kami bersumpah atas nama Allah. Karena sudah banyaknya kami pengalaman melihat di dalam majlis ilmu. Ketika ada orang yang baru masuk, nggak diajak ngomong. Hanya orang-orang itu saja yang ngomong. Ini tinggal membisu. Demikian juga terkadang ada akhwat yang baru masuk. Hanya ngomong yang akhwat lama saja yang ngomong. Akhwat baru nggak diajak ngomong. Ini aib di dalam majlis. Ini sudah membedakan. Tak boleh. Tak boleh. Dia harus tegur siapa nama antum, dari mana, supaya dia terasa anak persaudaraan itu di majlis ini sangat. Ini terkadang banyak ustaz yang membahas majlisnya tentang persaudaraan, tapi majlis itu sendiri hancur dari persaudaraan. Ada orang datang, dia pulang sendiri apa semua, nggak ngomongin, nggak ditanya, nggak ada kehangatan di dalam persaudaraan di dalam majlis itu. Ini sangat aib, sangat aib. Harus ada kehangatan. Jangan sampai dia menganggap kita berbeda dengan dia, atau dia berbeda dengan kita. Jangan sampai itu anggapan dia. Kayaknya satu cerita ini. Karena nanti mungkin makin kuat pula hujan. Akhirnya nggak kedengaran gitu kan. Padahal sudah habis semua. Volume suara saudara atau volume suara. Jadi ikhwan, ini suara sekalian. Hidupkan persaudaraan itu betul akan hidupkan. Saling menasihati, saling memberi nasihat, saling menerima nasihat, saling membutuhkan. Ini harus pasti. Tidak mengenal yang namanya status, ini harus pasti. Sama seperti ada orang yang baru datang, hangatkan suasana datangnya dia. Selamat akhi, anak bersalam, bergabung dengan kita. Ini majlis, ini semua membuat dia nggak ada lagi enggan sama kita. Dan wallahi, ini banyaknya kekurangan di dalam majlis, sangat banyak sekali.
Akhirnya apa? Mereka pun tidak mau lagi yang termasuk ke majelis ini. Kenapa? Didiamkan, dipanaskan, nggak ada kehangatan di dalam. Dingin semua. Karena nanti kita lihat di poin-poin ini, Masya Allah, luar biasa poin. Maka jangan lupa ini semua kita ikat karena Allah. Sampai dikatakan oleh Nabi, saya tutup dengan hadis ini. Apa kata Nabi SAW? La tu'minu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahibbu. Dan kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai karena Allah. Maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian amalkan itu, kalian pasti akan saling mencintai. Apa amalan itu kata para sahabat? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Allah ya ikhwan, jangan sepele dengan salam. Salam itu akan lebih menghangatkan suasana persaudaraan dan akan lebih menganggap itu lebih kuat persaudaraan. Salam selain dari pahala, itu juga isinya saling mendoakan. Assalamualaikum. Assalam, apa arti assalam di sini? Selamat. Kesejahteraan itu hanya global saja. Apa maksud salam di sini? Itu maksudnya adalah surga. Assalam, makanya pakai alif lam. Alif lam ini adalah ma'rifah, pengenal. Sudah dikenal. Kalau salamun alaikum, salam ini mana kiro secara umum. Keselamatan, kesejahteraan. Tapi kalau assalam, makanya yang mengucapkan harus benar. Jangan assalamualaikum. Assalamu. Assalam. Ini artinya syurga. Assalamualaikum. Syurga bagi kalian. Ini langsung. Dan mukjizat dari ini akan menghadirkan saling mencintai. Tanpa diperbuat, tanpa disengaja, itu memang mukjizat dalam kalimat ini. Kalau pelit dengan salam, bagaimana mau akan? Maka di sini ada dijelaskan lagi bagaimana supaya ukhuwah itu amalan-amalan apa, termasuk apa? Termasuk merapatkan saf di dalam sholat. Itu membuatkan hati kita ini. Makanya kata Nabi SAW, jangan sampai kalian jarang renggang saf-saf kalian, maka Allah akan merenggangkan persaudaraan kalian dalam hati-hati kalian. Itu kata Nabi SAW, rapatkan. Dengan rapat itu akan terasa. Tapi Ustaz sebaliknya dia. Begitu rapatkan di pijaknya pula kacau. Karena dia memahami. Mati. Jadi ucapan salam itu akan menghadirkan kecintaan. Assalamualaikum 10, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30. Mau pahala 10 atau mau pahala 30? 30. Menetapkan salam. Bahkan sahabat dahulu, ikhwan, terpisah mereka dengan sebuah tiang, jumpa lagi, salam lagi. Begitu awalnya sama berjalan. Awalnya disalam, apalagi wallahi kata Imam Mujahid, ketika kita mengucapkan salam, saling berjabatan tangan, selama itu akan berguguran paha dosa-dosa kita. Ini Imam Mujahid mengatakan, muridnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Penghapus dosa itu dia.
salaman itu. Penghapus dosa. Semakin kita rajin bersalaman, semakin bercucuran dosa kita. Tapi harus sama sesama Mahram ya. jangan tak sama mahram. Ada pahala dapat, dosa yang dapat. Kata Ustaz tu bersalaman tu ada dosa. Makanya semua yang laki perempuan mana pun salam semua. Bahaya. Ikhwan paham ya Pak? Paham Ustaz. Jadi benar-benar ya. Jadi jangan persaudaraan kita ini hanya berbasis kepada kekuatan ateisme saja. Nah, lebih tinggi dari itu. Bahkan dikatakan para ulama, jangan sampai fanatisme kepada yayasan. Tidak boleh. Yayasan itu sebuah apa? Sebuah jenjang, wasilah. Sebuah wasilah. Kita berjumpa di sini diwasilahkan oleh MTSIL, tabringan. Semua itu karena Allah. Semua itu karena Allah. Allah, kalau sudah karena Allah, kekurangan akan kita terima. Baik, penjelasan ini saja. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kapan Allah hadirkan kembali kita. Kira-kira sebelum kami tutup, ada kira-kira yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, kamu silakan. Tanya satu. Ada yang salah ini? Ingin bertanya Ustaz, di dalam suatu ikatan persaudaraan ini Ustaz, apakah ada cara yang lebih afdal supaya persaudaraan itu jangan cepat putus? Contoh macam kami dulu ngaji, kita itu dulu diikat dengan baiat. Apakah beda baiat dengan suatu ikatan yang lain? Tahun persaudaraan besar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertanyakan Ustaz mungkin tentang persaudaraan umat muslim yang beragama, menyinggung kepada masalah kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi itu merupakan suatu contoh sebuah persaudaraan karena keimanan yang kuat. Biasanya sampai sebegitu kuatnya kalau bisa kita menceritakan kepada kita ini seluruh kaum muslimin mempunyai sikap yang demikian. Tetapi muncul satu keraguan pada diri saya pribadi menyangkut tentang sukarelanya Uwas bin Rabi' tadi merelakan istrinya untuk dinikahi sama Abdurrahman bin Auf. Jadi saya muncul satu keraguan, apakah ini cerita kisah dari Israel? Karena kan pada zaman Rasulullah, para sahabat itu kan mempunyai akidah yang kuat, dan mereka selalu takut untuk melanggar sunnah Rasul. Jadi suatu perceraian itu kan, kalau dalam hadis Rasul itu meruntuhkan satu masjid. Suatu perceraian meruntuhkan satu masjid. Dosanya sama seperti meruntuhkan satu masjid. Itu dari mana nih? Itu hadis juga. Nah, apakah ini kesempatan saya juga menanya Ustaz, apakah itu hadis atau tidak, saya nggak tahu. Jadi itu dari segi keagamaan.
Dari segi perasaan, bagaimana perasaan perempuan apabila dia diperlakukan seperti itu? Dari sisi kemanusiaannya, perkiraannya Pak, lebih kurang saya mohon maaf. Baik. Kemudian pertama tentang bai'at. Persaudaraan itu diikat dengan bai'at. Korek. Boleh. Kepada apa nih? Guru atau kepada apa? Kepada sesama. Bahkan ada juga kita mendapatkan kalau tidak dibaiat mati di atas kekafiran. Jahiliyah. Jahiliyah. Ini sangat berbahaya. Baiat itu ikhwan. Pertama adalah baiat disyariatkan kepada Rasulullah. Yang para sahabat itu membaiat Rasulullah. Dan bahkan ketika setiap orang yang masuk ke dalam Islam dibaiat Rasulullah. Inilah baiat yang disyariatkan. Pertama. Baiat kedua adalah bersama imam. Apa yang di sini? Pemimpin. Bukan guru. Bukan juga ustaz, kiai, tak. Itu pun di dalam baiat kepemimpinan ketika di dalam perang. Jadi takut itu kalau nggak jelas itu salah paham. Jelas nggak ini? Itu pemimpin dia. Bukan kepala semua orang. Ini setiap gurunya, setiap ustaznya, setiap bayangkan berapa. Ini keliru. Sampai dikatakan siapa tidak membaiat maka dia mati di atas jahiliyah. Ini keliru makna hadis. Jadi ini salah. Sangat-sangat salah dan bersaudara itu di atas baiat. Baik, paham ya? Itu keliru. Kemudian yang kedua tentang masalah para istri sahabat tadi Abdurrahman Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan atau dia karena saling kuatnya tadi persaudaraan itu pertama separuh hartanya. Tapi ini kayaknya dikuatkan nih kan? Yang disorotin adalah istrinya. Separuh harta yang dikuatkan. Baik, ini adalah hadis. Ini adalah riwayat yang sahih, bukan jahiliyah, bukan Israiliyah. Bukan Israiliyah. Akan tetapi kita bukanlah melakukan seperti ini. Ya bukanlah lakukan aku harus mengikuti seperti Abdurrahman tadi bin Auf. Ini tidak. Jadi pertama tadi ini adalah sangat banyak dari kisah-kisah seperti ini dalam riwayat sejarah. Jadi ini tidaklah dikatakan sirah Israiliyah lah. Bukanlah kita menganggap Israiliyah itu artinya ada isi-isinya yang tidak cocok dengan perasaan kita. Bukan dari segi itu kita menilai Israiliyatnya. Tapi kita menilai Israiliyat itu adalah dengan nasab, dengan sanad. Sama halnya misalnya
Kita dulu sering mendengar kisahnya Sa'labah kan, Pak? Sa'labah yang pelit, yang bakhil, yang punya banyak kambing, kemudian dia nggak berzakat, kemudian tak sholat ke masjid lagi. Ini baru maudhu', ini baru Israiliyat. Kenapa? Karena banyaknya sanad-sanad yang ditelusuri oleh para ulama yang itu adalah pengingkar atau pengungkar sanad, pengungkar hadis. Jadi kita menilai itu dengan sanadnya, bukan perasaan. Baik, itu yang pertama. Kedua, masalah saya ingatkan juga masalah perceraian. Jadi dikatakan bagaikan meruntuhkan masjid ini baik. Baik atau baik? Dibaikkan oleh para ulama. Bahkan perceraian itu ada kalanya dibolehkan dan bahkan disyariatkan. Kalau seandainya perceraian itu meruntuhkan sebuah rumah, masjid, betapa banyak yang melawan atau bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bertentangan dengan hukum-hukum yang itu membolehkan perceraian. Contoh, kalau seandainya istri kita diperintahkan sholat tak mau juga, diperintahkan menutup aurat tak mau juga, bolehkah diceraikan? Secara syariat boleh. Kenapa? Karena dia melanggar syariat. Atau istri yang selingkuh sampai naas sekali berhubungan, maka bolehkah kita menceraikan? Boleh. Ini pernyataan itu adalah baik. Kemudian yang kita ambil dari situ adalah intisarinya adalah betapa kuatnya sampai seperti itu. Tapi ini bukan bagian dari syariat. Sahabat itu kalau sahabat itu terkadang terjadi kekeliruan, terkadang apa, kita perasaan. Jadi yang kita sorotkan di sini adalah kekuatan persaudaraan dia, sehingga sampai sebegitulah dia membawakan. Dan gitu. Dan dia pun Uang lo Pak Juanda ni ah. Kalau tak bisa lo tak apa besok ubah posisi Pak Juanda. Kita tidak kuat suara lah, tak buat dia hujan. Jadi Allah alam di situ yang kita soroti. Bukan dari sana kekeliruan para sahabat dan ada kekeliruan para sahabat, akan tetapi Bisa. apa namanya? Ada yang kotor. Akan tetapi bukanlah dalam itu bagian dari syariat. Itu karena bawaan dari senangnya, karena sudah kekuatannya, mungkin kita tidak akan sampai ke sana. Makanya Abdurrahman bin Auf itu menolaknya, karena dia juga butuh seperti itu. Dan sahabat ini pun membuat keputusan seperti itu bukan kepada semua orang. Akan tetapi memang terjangkau dia, ternilai dia orang yang seperti itu. Bukan semua orang. Ya, paham ya? Khusus lagi. Iya. Tidak semua orang. Banyak tengok memang yang ini yang bisa, kalau ini kan. Iya. Baik. Masih ada lagi tuan? Nah itu sesat. Banggan. Pasal ya? Lepas. Sanggup lagi. Iya. Semua yang benar datang dari Allah, dan salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan atau Allah. Mohon ampun kepada Allah dan mohon kepada semua jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.